Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 akan membagikan video presentasi dari kelompok kami tentang prosesor scheduling atau penjadwalan proses. Pengertian prosesor scheduling. Penjadwalan proses atau prosesor scheduling merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan dilakukan untuk melakukan proses yang harus berjalan, kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Secara garis besar, scheduler adalah bagian sistem operasi yang mengatur penjadwalan eksekusi proses-proses. Scheduler berfungsi karena banyak proses yang muncul secara serentak, maka dibuat antrian di depan prosesor yang berada dalam keadaan siap, dan hanya ada satu proses yang berada dalam status kerja prioritas. Mendahulukan pada antrian proses karena tidak semua proses sama pentingnya, sehingga dibuat suatu proses prioritas. Dalam prioritas, pekerjaan pada prosesor diselesaikan dahulu, baru proses berprioritas akan diproses preemsi. Sama dengan prioritas, tetapi pada preemsi, jika ada proses yang mendapatkan preemsi, maka preemsi akan menghentikan kerja prosesor dan mengeluarkan pekerjaan di dalam prosesor itu, sehingga proses berpreemsi dapat dilayani prosesor. Dan setelah proses berpreemsi selesai dilaksanakan, prosesor akan melaksanakan sisa proses yang dikeluarkan dari pekerjaan tadi. B. Fungsi proses schedule. Beberapa peran dan fungsi penting dari adanya proses schedule adalah 1. Memaksimalkan output serta kinerja dan waktu prosesor. 2. Mengefisiensikan proses pada sistem. 3. Keadilan fairness pada semua job dan aplikasi. 4. Meminimalkan waktu tanggap time response. 5. Mengoptimalisasi sumber daya resource. C. Jenis-jenis schedule. Ada 4 tipe penjadwal yang berada bersama pada sistem operasi kompleks, yaitu yang pertama, penjadwal jangka pendek. Penjadwal jangka pendek bertugas menjadwalkan alokasi pemroses di antara proses-proses yang telah siap di memori utama. Yang kedua, penjadwal jangka menengah. Penjadwal jangka menengah akan menangani serta mengendalikan transisi dari suspended to ready dari proses-proses swapping. Yang ketiga, penjadwal jangka panjang. Penjadwal jangka panjang bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Yang keempat, penjadwal I/O. Penjadwal I/O memilih proses di mana yang tertunda yang dapat dilanjutkan kembali berdasarkan ketersediaan perangkat I/O. Yang D yaitu kriteria dalam scheduling, kriteria penjadwalan. Algoritma penjadwalan CPU yang berbeda akan memiliki perbedaan properti. Untuk memilih algoritma ini harus dipertimbangkan dahulu properti algoritma tersebut. Ada beberapa kriteria yang digunakan untuk melakukan perbandingan algoritma penjadwalan CPU. Antara lain, yang pertama yaitu CPU utilization. Diharapkan agar CPU selalu dalam keadaan sibuk. Utilitas CPU dinyatakan dalam bentuk persen, yaitu 0 sampai 100%. Namun, dalam kenyataan hanya berkisar antara 40 sampai 90%. Yang kedua yaitu throughput. Ada banyaknya proses yang selesai dikerjakan dalam suatu satuan waktu. Yang ketiga, turnaround time. Banyaknya waktu yang diperlukan untuk mengeksekusi proses dari mulai menunggu untuk meminta tempat memori utama, menunggu di ready queue, eksekusi oleh CPU, dan mengajarkan I/O. Yang keempat yaitu waiting time.
waktu yang diperlukan oleh suatu proses untuk menunggu ready queue. Waiting time ini tidak mempengaruhi eksekusi proses dan penggunaan I/O. Yang kelima yaitu response time, waktu dibutuhkan oleh suatu proses dari minta dilayani hingga ada proses pertama yang menanggapi permintaan tersebut. Yang terakhir yaitu fairness, meyakinkan bahwa setiap proses akan mendapatkan pembagian waktu menggunakan CPU secara terbuka atau fair. Prioritas scheduling. 1. CPU mengeksekusi terlebih dahulu proses dengan prioritas tertinggi. 2. Sebuah prioritas diberikan ke setiap proses. 3. CJF, Shortest Job First, adalah bentuk prioritas scheduling, di mana prioritasnya adalah inverse dari estimasi nilai burst berikutnya. 4. Problem. Proses dengan prioritas rendah bisa jadi tidak pernah dieksekusi. 5. Solution. Seiring berjalannya waktu, tingkatan prioritas dari sebuah proses. Demikian tadi video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.